Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi bini'matihi tatimmus salihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat Sayyidina wa maulana Muhammadin khairil bariyat wa ala alihi wa sahbihi anjumiz zahirat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'd. Yang kita muliakan, yang sama-sama kita hormati, Murabbi arwahina Sayyidul Walid Abuya Syekh Saleh bin Syekh Muhammad bin Syekh Ali Basalamah, mada'anallah bituli hayatihi syarifah wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin amin ya rabbal alamin. Semoga beliau dipanjangkan umurnya, dimudahkan rezekinya, dan digampangkan segala urusannya, serta keluarga besar beliau, Ummi Rodiah, Gus Rehan Basalamah, Syekh Anis Basalamah, Syekh Umar Basalamah, yang semoga beliau semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Yang kami hormati Habib Ahmad Al-Atas, yang kami hormati Habib Alwi Assegaf, yang kami hormati Ustadz Doifur, yang kami hormati Ustadz Somadi, yang kami hormati Ustadz Sobari, yang kami hormati Ustadz Mustafa, serta seluruh jajaran asatid di Ma'had Darussalam yang tidak bisa kami sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat kami kepada beliau semua. Semoga beliau semua selalu diberikan kesabaran dan keistiqomahan dalam mendidik kita. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah. Perkenankan perkenankan saya sebagai Muqasimul Auqat akan mengarungi rangkaian acara pada malam hari ini. Sebuah perjalanan yang insya Allah bukan sekedar hanya untuk didengar, tetapi juga direnungi. Bukan hanya sekedar untuk disaksikan, tetapi juga untuk dihayati. Karena pada malam hari ini kita bukan hanya sekedar berkumpul bersama, melainkan kita akan menyelami samudera pemikiran dan keteladanan seorang guru, seorang murabbi, seorang penjaga cahaya pesantren ini, yakni Abuya Syekh Soleh Basalamah. Hadirin rahimakumullah. Adapun rangkaian acara pada malam hari ini, yang pertama pembukaan, yang kedua monolog, yang ketiga pembacaan syair, yang keempat penayangan video, yang kelima insyadu syair, dan yang keenam ditutup dengan doa. Mari kita awali acara pada malam hari ini dengan pembacaan Ummul Kitab. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Semoga dengan dibacakannya surat Al-Fatihah, acara pada malam hari ini diberikan kesuksesan, keberkahan, dan keridhaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah, ada satu hal yang tidak bisa diwariskan lewat harta, tidak pula lewat jabatan, yaitu keteladanan. Ia hanya diwariskan oleh laku hidup, lewat sunyi yang panjang di atas sajadah, lewat kesabaran mendidik generasi demi generasi. Untuk menyelami sisi itu, izinkan kami menghadirkan sebuah monolog, sebuah perenungan yang akan membawa hati kita menyusuri jejak, pemikiran, dan keteladanan Abuya Syekh Soleh Basalamah. Inilah dia penampilan monolog yang akan dibawakan oleh Al-Ah Danis Ihsan. Waktu dan tempat kami persilahkan. Sallu ala Nabi Muhammad.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, Al-Fakir akan membawakan sebuah monolog dengan tajuk Oase di Tengah Terik. Cahaya. Ketakjuban macam apa yang dapat dikata seorang buta ketika ia baru melihat warna dunia dengan suasana angin dan debur ombak. Kebahagiaan macam apa yang dirasa bagi seorang yang akhirnya menemukan sebuah pengetahuan yang menjadi lentera pada penghantar jalan yang lurus. Dalam gelap yang mengepung, apa yang dapat dilakukan seseorang untuk mengetahui dirinya? Dalam sebuah gelap kehidupan, kita meraba jalan yang tak pasti. Namun, siapakah yang bisa menjadi penuntun? Bagaimana aku bisa? Jalan manakah yang aku raba? Jalan manakah yang aku tempuh? Mencari, memperoleh, mengenali, akan tetapi ada satu pertanyaan yang timbul. Mencari apa? Memperoleh apa? Mengenali siapa? Siapa yang dapat membawaku ke cahaya itu? Apa yang dapat membawaku ke cahaya itu? Hal ihwal ini yang pernah membuatku berpikir. 6 tahun, 5 tahun, 4 tahun bukanlah masa yang patut dibanggakan untuk menjadi santri tulen. Namun setidaknya tahun demi tahun, waktu demi waktu terus berlalu, aku dapat sedikit demi sedikit mulai memahami dan mengulik makna untuk mendapat pelajaran yang tak dapat dihinggap. Dimulai dari dalam kegelapan, aku menanya, siapa yang dapat membawaku ke cahaya itu? Apa yang dapat membawaku ke cahaya itu? Dalam masa kira-kira beberapa bulan berlalu, aku dalam masa kebingungan ini. Hingga pada satu waktu, aku pun tersadar bahwa sebenarnya aku sudah di hadapan cahaya itu. Aku sudah menemukan cahaya itu. Tapi memang jika tak mencoba untuk memahaminya dari awal, cahaya itu remang dan samar. Namun sekaligus sama jelasnya. Cahaya itu ialah sang murabbi. Tirai yang menutupi jiwaku tersingkap pada satu waktu, pada suatu kesempatan, di mana ia berkata kepada murid-muridnya, wahai murid-muridku, perbaikilah hatimu. Perbaiki hatimu. Aku termenung, memperbaiki hati. Bagaimana hal ini diperhatikan dengan benar? Di tengah zaman yang menuntut sebuah kerasionalitasan, semua harus masuk akal. Dan di tengah keegoisan individual yang saling sikut. Bagaimana ada seorang yang masih memperhatikan hati, terlebih hati orang lain. Dan aku pun mulai memahami
bahwa cahaya itulah yang selama ini aku cari. Ia laksana oase yang berada di tengah padang pasir dalam terik yang menusuk. Setelah perjumpaanku dengan cahaya yang pertama itu, rasa penasaranku semakin berkobar, terus berkobar. Aku menyelam lebih dalam ke samudra pemikiran dan ajaran-ajaran beliau yang menghantarkanku ke karakteristik Islam yang sejati. Hingga dalam satu makolahnya, aku sungguh terpukau bahwa meskipun kita telah memahami, jangan pernah merasa telah selesai dengan satu kalimat, la ziltu toliban. Sebagaimana Abuya Sayyid Muhammad Al-Maliki pernah mengatakan, li anna tolibal ilmi idza ra'a annahu wasala fal haqqu annahu inqata. Karena penuntut ilmu bila merasa dirinya sudah mencapai, maka kebenaran yang sesungguhnya ia telah terputus. Sekian dari Al-Fakir. Al-Fakir undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Al-Ah Danis Ihsan atas monolog yang telah dibawakan. Hadirin yang berbahagia, jika monolog tadi telah membuka pintu perenungan, maka kini biarlah bait-bait syair yang menuntun kita lebih dalam. Sebab syair sejak dulu adalah bahasa hati yang tak sanggup diucapkan oleh kata-kata biasa. Ia adalah jembatan antara rindu dan makna, antara cinta seorang santri kepada gurunya. Kepada Al-Ah Abdurrahman, waktu dan tempat kami persilahkan untuk melantunkan syair yang telah dipersiapkan. Sallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bini'matil katsirah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad al-mab'usi ila nasi kaffah birrahmati wasyari'atil 'aliyah. وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. وحفظ الله تعالى ونصر شيخي ومربي روحي أبويا شيخ صالح بن شيخ محمد بن شيخ علي باسلامة وجميع الأساتذة بالحفظة الكاملة والنصرة العاجلة. أما بعد، فيا أيها الأحبة، كنت أمامكم جميعا بدون نقص الاحترام سألقي ما كتبت من شعري هدية لشيخي ومربي روحي أبويا شيخ صالح باسلامة. وقد صحح هذا الشعر فضيلة الأستاذ إحياء علوم الدين حفظه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. Inna lillahi ibadan salihin man ra'ahum fayasiru dzakirin minhumu la raiba wa huwa syaikhuna fa'alaina lahu kunna tabi'in fa'alaina
له كنا تابعين منهم لا ريب وهو شيخنا فعلينا له كنا تابعين فتمسك واعتمد المنهج فتمسك واعتمد المنهج فتمسك واعتمد المنهج لتكون الفالحين الفائزين كيف بالطالب يرجو ناجحا مع أمر الشيخ كان ممهلين كيف بالطالب يرجو ناجحا مع أمر الشيخ كان ممهلين يا أبويا ما بكم من قابحين فاعتقدت أنكم من محسنين يا أبويا ما بكم من قابحين فاعتقدت أنكم من محسنين يا إلهي احفظه وانصر شيخنا وبه اجعلنا عبادا سالمين يا إلهي احفظه وانصر شيخنا وبه اجعلنا عبادا سالمين يا إلهي احفظه وانصر شيخنا وبه اجعلنا عبادا سالمين دار السلام زاوية التجانية الفردوس والحمد لله رب العالمين ثم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Al-Ah Abdul Rahman atas pembacaan syair yang telah dilantunkan. Hadirin sekalian yang kami muliakan, ada momen di mana kata-kata mulai terasa terbatas dan gambar bergerak, suara serta rekaman kenangan justru lebih mampu berbicara kepada hati. Maka pada segmen ini, mari kita bersama-sama menyaksikan sebuah persembahan sederhana, rangkaian video yang kami susun sebagai bentuk cinta dan penghormatan seluruh santri dalam keterbiasaan menghirup dan keluarga udara besar pesantren ini kepada Abuya Syekh Soleh Basalamat. Kepada media Bumi Al-Fatih dipersilahkan untuk menayangkan video. Sallu ala Nabi Muhammad. dalam keterbiasaan menghirup udara dan mencerap cahaya, terkadang kita melupa bahwa sebenarnya ada yang lebih dari sekedar hal itu. Di mana aku menjumpai hal yang lebih dari itu. Ada hal yang lebih dari sekedar menghirup dan mencerap dalam kehidupan. Sebagaimana telah dikatakan, laula murabbi ma'araftu rabbi. Sebab guru ialah pembuka jalan menuju pemahaman dan penuntun ke kehidupan abadi. Dan aku telah mulai memahami ini. Perjalanan ini dimulai dengan keganjilan saat aku berada di masa-masa awal belajarku. Aku merasakan kehampaan dalam pencarian ilmu ini sebab aku tak pernah tahu hasrat dan tujuanku di pondok ini. Semenjak awal mula menjejakkan diri di tanah pondok, aku merasa biasa menjalani diri di pondok, menghidup angin dan merasakan belayan matahari. Bulan-bulan pun berlalu, hingga tiba-tiba datanglah keadaan itu.
Saat aku merasakan keganjilan dan mulai bertanya, Ridik, Taal. dan inilah perjalananku. Sini duduk. Apa sih, kenapa? Ente kenapa buang sampah sembarangan? Ente lupa, Abuya itu selalu ngingetin kita untuk selalu menjaga pondok dan peduli pada pondok. Lanjutin dong pembahasan kita tadi. Menurut ente, apa sih maknanya kita punya seorang guru atau murabbi? Kalau menurut ente sih, Jik, gimana? Kan kamu baru datang. Di awal keganjilan, aku bertanya, apa makna dari aku menjadi murid? Siapa itu guru? Siapa itu murabbi? Mengapa aku menjadi murid? Apa ajaran yang beliau ajarkan? Mengapa aku harus mengikutinya? Dan siapa yang sebenarnya aku jumpai dalam pencarian ini? Dan aku menemukan jawaban itu. Tersingkaplah selubung tirai yang menghalangi penglihatanku. Lewat akhlak dan ajaran-ajaran yang selalu beliau perhatikan kepada santri-santrinya. Salah satunya, beliau senantiasa mengajarkan mengenai perbaikan hati. Aku pun membusurkan panah tanya kepada diriku sendiri. Bagaimana mungkin ada seorang yang memperhatikan hati orang-orang di tengah zaman yang beku oleh segala hal yang harus masuk akal dan keegoisan individual, kecuali jika beliau adalah pembimbing yang Allah kirim kepadaku yang akan mengantarkanku menuju cahaya. Beliau pula yang mengarahkanku pada satu puncak Ghoyatul Ghoyah yang sungguh tak pernah terbenak dalam sukmaku. Ad-dunya khuliqat lakum wa antum khuliqtum lil akhirah. Kalian diciptakan untuk akhirat. Dunia adalah wasilah. Ghoyah kita adalah apa? Al-akhirah. Bukankah hal itu sudah lebih daripada hal yang menunjukkan bahwa beliaulah penuntunku dalam perjalanan ini, dan hal ini membuatku semakin memahami siapa yang kujumpai dalam pencarian ilmu ini. Syekh itu dibagi menjadi 3. Yang pertama Syekhul Akhli, guru pengajar yang mengajarkan ilmu apa aja, ilmu nahwu, ilmu sorof, kemudian matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, itu namanya Syekhul Akhli yang pertama. Kemudian yang kedua Syekhut Tarbiyah, seorang pendidik mengajarkan ilmu nahwu kepada kita, kemudian mengajarkan ilmu tasawuf kepada kita, dan pelakunya dinamakan murabbi. Nah, murabbi ini terbagi menjadi 2. Ada murabbi ruh, pendidik jiwa kita, dan murabbil jasad, seorang guru yang senantiasa memperhatikan jasadnya kita. Kamu sudah makan apa belum? Umpamanya badannya kegemukan, olahraga, itu syekhul jasad. Ana merasakan ada pada diri Abuya Basalamah itu luar biasa, ya, luar biasa. Tentang didikannya, tentang perhatiannya, tentang semua yang ada pada diri Abuya Soleh. Ana merasakan kehangatan dan kasih sayang seorang guru, baik jasadiah dan batiniah. Beliau senantiasa memberikan perhatian lebih. Yang jelas ada perbedaan tentang syekh. Kemudian yang terakhir Syekhul Futuh, seorang syekh yang menjadi pembuka jalan kita mendapatkan ilmu yang manfaat dan mendapatkan sirrul barokah. Yang kita jumpai untuk mencari ilmu ini adalah seorang murabbi hakiki jasadi wa ruh. Kita mencari dalam mencari ilmu kita supaya mendapatkan seorang murabbi,
yang menghantarkan kita bukan hanya kita kenal dengan diri kita, bukan hanya kita kenal dengan Allah Subhanahu wa taala, tapi membawa kita, mausulkan kita supaya kita sampai kepada maqamul arifin, senantiasa mendapatkan kedudukan yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita dibawa. Terlepas dari pemahamanku yang baru tumbuh, pertanyaan lain segera datang mengejarku. Dari mana beliau mendapat ajaran ini? Dan dari gurunya lah beliau mendapatkan ajaran yang tak kalah hebat, yakni Profesor Dr. Abuya Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Hasani. Dan pemahaman gurunya itulah yang tercermin dalam sosok guruku, dalam keilmuan, pemikiran, metode dakwah, dan praktek kehidupan. Pemahaman yang tercermin dalam diri Abuya, sosoknya itu adalah seorang murabbi, ya. Seorang murabbi. Ketika kita melihat ajaran Abuya Soleh, sama saja kita melihat ajaran Abuya Sayyid Muhammad, ya. Sama ajaran Sayyid Muhammad. Abuya itu memakmurkan pemikiran dalam tulisannya, memperkenalkan kepada umat. Inti ajaran dari Abuya Sayyid Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki diantaranya adalah kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kemudian supaya kita kenal dengan nabinya, siapa Rasulullah. Supaya kita kenal dengan diri kita, siapa kita mempunyai keistimewaan apa menjadi umatnya Nabi. Setelah pencarian ini, setidaknya aku sudah mulai memahami siapa yang sebenarnya aku jumpai dalam pencarian makna ini, bahwa cerminan ini ialah hasil rantai kesinambungan sanad antara guru ke guru hingga kedekapan sang Rasul, bahwa meskipun kita telah memahami, jangan pernah merasa selesai. Hingga dalam satu makalahnya, aku sungguh terpukau, maziltu toliban, karena sebagaimana sang guru katakan, طالب العلم إذا رأى أنه وصل فالحق أنه انقطع، وإذا رأى أنه انتهى فالحق أنه لم يبدأ، خرب بدايته. من أحس بنهايته فقد أفسد بدايته، من أحس بالنهاية فقد أفسد البداية. فإذا أحس بأنه انتهى وخلاص وصل، معنى البداية اللي بدأ بها وبناها راحت بلاش سدى، راحت سدى أبد. فعليهم وفيهم أن بتقوى الله وبمواصلة طلب العلم، عدم الوقوف عند هذا الحد بدعوى أنهم قد انتهوا وأنهم فرغوا من العلم. لا، إلى الآن لا نزال نطلب ولا نزال نتعلم ولا نزال نذكر، وأنا لا زلت، ووالدي لا يزال لما كان في حياته يقول أنا لا زلت أطلب العلم ولا زلت أستفيد وأقرأ وأطالع، ونحن لا نزال كذلك الحمد لله. نزال نطلب وندرس ونقرأ، وأنا لا زالت برامجي وأوقاتي محفوظة مشغولة بالعلم وبطلب العلم وبالتأليف الحمد لله. لا يزال أنا يمكن أصرف في أكثر من ثلثي الوقت في التأليف والمطالعة. ما أقول وصلت ولا وصلت. Kakeknya orang alim. Oleh cucunya yang saya banggakan. Ayah beliau orang alim, kakeknya beliau orang alim, kakek-kakeknya orang alim, dan belajar menuntut ilmu dengan orang yang alim di kota Mekah, Sayyid Muhammad Ali Al-Maliki. صالح بن محمد بسلامة. العلماء مثل الشيخ صالح هو سلسلة أولها في الأرض وآخرها في السماء. Tidak banyak, Al-Fakir hanya mau mengucapkan terima kasih buat semuanya. Maaf belum bisa menjadi seperti yang Abuya inginkan. Gitu aja. Anda tidak bisa berkata apa-apa tentang Abuya. Hanya Abuya sehat-sehat. Entah apa yang terjadi. Al-Fakir
bersama anak-anak pasti mendoakan Abuya. Mudah-mudahan Abuya panjang umur, sehat walafiat. Maafkan kami Abuya. Maafkan kami tidak bisa menyenangkan Abuya. Terkadang membuat hati Abuya kecewa. Harapan kami mudah-mudahan kami bisa menjadi seorang murid yang membanggakan Abuya. Bukan kami yang senantiasa membanggakan Abuya, tapi Abuya yang membanggakan kami. Doakan kami Abuya. Mudah-mudahan kami menjadi orang yang sukses seperti harapan dan impian Abuya. Doakan kami, mudah-mudahan kami menjadi orang yang beruntung dunia dan akhirat. Ajaklah kami, tawassulan kami, supaya kita menjadi orang yang sukses dan bisa membanggakan Abuya. Untuk teman-teman, para ahbab, para santri, pikirkan masa depan kalian. Pikirkan masa depan kalian supaya bisa menjadi orang yang sukses. Ketika kalian dalam keadaan malas, ingat orang tua di rumah, ingat guru. Mudah-mudahan ketika ada rasa malas dan jenuh, Allah senantiasa memberikan perlindungan kepada kita dan kita bisa menjadi murid dan anak yang dibanggakan. Ya, saya sangat berterima kasih kepada Allah memberikan sosok seorang guru pada kehidupan kami yang membimbing kami untuk mengenal Allah, untuk mengenal Rasulullah. Dengan mengenal Abuya, mengikuti apa yang diajarkan oleh Abuya, kehidupan saya pribadi menjadi jauh lebih baik. Saya rasakan tenang, damai. Kehidupan saya dan suami saya, keluarga saya bertambah baik. Semoga baik dunia dan akhirat. Doa saya untuk Abuya, semoga Abuya panjang umur, sehat walafiat, istiqomah membimbing umat. Abuya, terima kasih. Semoga Allah selalu memberikan keberkahan kepada Abuya. Selalu bahagia dunia akhirat. Bentuk cinta kepada Abuya Syekh Soleh Basalamah. Semoga apa yang baru saja kita saksikan menjadi pengingat bahwa keteladanan sejati tidak pernah benar-benar pergi. Ia hidup dalam setiap santri yang meneruskan cahayanya. Hadirin yang dirahmati Allah, kini tibalah kita pada sebuah momen yang paling dinantikan ketika sholawat dan qasidah dilantunkan bukan sekedar sebagai seni suara, melainkan sebagai doa yang mengalun, sebagai cinta yang dilakukan. Mari kita sambut lantunan syair yang akan dibawakan oleh grup Syria Tibbun Nabi sebagai wujud kerinduan kita kepada Rasulullah SAW dan sebagai ungkapan ta'zim kita kepada Abuya Syekh Soleh Basalamah. Kepada grup Syria Tibbun Nabi, waktu dan tempat kami persilahkan. Sallu ala Nabi Muhammad. Uzkuru salata ala Nabi Muhammad. يا طالبا من القلوب لشيخنا عليك لازما طائعا عاملا آمرا يا
طائعا عاملا أمرا هذا الهم منا يا أبويا واشهدوا وقد ضلت لنا الأيام أنت استدى الحب فشخصك مصلح وأنتم صالح ورب العباد أعطاك صبرا وشكرا يا حبيبي ورب العباد أعطاك صبرا وشكرا سيدنا النبي 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 أبويا صالح بالسلام حبيب النبي أبويا صالح بالسلام حبيب النبي سيدنا النبي سيدنا النبي سيدنا النبي سيدنا النبي سيدنا النبي سيدنا النبي الله سيدنا النبي سيدنا النبي سيدنا النبي أبويا صالح سلام حبيب النبي أبويا صالح سلام حبيب النبي يا ربنا صلي على من أرشدا والآل والصحب كذا من اقتدى ثم على أبويا من قدرا بنا وهو الذي حتى كثيرا بالنداء وهو الذي حتى كثيرا بالنداء الله سيدنا النبي 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 أبويا صالح فسلام حبيب النبي أبويا صالح فسلام حبيب النبي وقلبه طهور من كل العيدا سمحا ورحمة وحسنا أيادا يا ربنا احفظه واكفي للأذى سيدنا النبي سيدنا
والآل والصحب كذا من اقتدى ثم له أبويا من قد ربنا وهو الذي حب كثيرا بالنداء وهو الذي حث كثيرا بالنداء سيدنا النبي 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 أبو يا صالح ما سلام حبيب النبي أبو يا صالح ما سلام حبيب النبي بك خير الخلق كلهم يا كرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك يدخل للحديث العميم ولن يدق رسول الله جاهك به إذا الكريم
واجعلنا وأهلنا وأولادنا من أهل العلم أهل الخير ولا تجعلنا وإياهم من أهل السوء وأهل الضير إنك على كل شيء قدير. اللهم أعطي كل سائل منا سؤله ومطلوبه في الدارين دار الدنيا دار الآخرة في خير وعافية. اللهم أعطي شيخنا أبو الشيخ صالح بن محمد بسلامة سؤله ومطلوبه في الدارين دار الدنيا دار الآخرة في خير وعافية إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة.